mendekatkan diri kepadanya melalui ayat-ayat cintanya. Acara selanjutnya yaitu Prakata gitu. Dari Bunda Novi. Oh ya, selama kurang lebih 1 tahun telah dibersamai beliau, pasti ada banyak hal yang berkesan, silih berganti kepengurusan. Nah, monggo kepada Bunda Novi sebelum HP-nya mati karena baterai habis mungkin gitu, atau apapun ya, mumpung ada ini, monggo disampaikan perkataannya sebelum kita masuk ke inti kita malam hari ini. Monggo Bunda Novi. Nggih, jazakumullah khair Pak Angga atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk memberikan prakata. Sebelum saya lanjutkan, ini saya ada batas waktu enggak? Soalnya saya selalu diberi batas waktu ini kalau sama Pak Angga. Monggo Bun, dijenak nih. Yang namanya prakata tentu saja singkat ya sebenarnya. Ya, sebenarnya hari ini momentum ya. Tepat 14 Desember yang lalu, saya diberikan amanah untuk membersamai super team, the best team, powerful team, amazing team ya, yang ada di Kabinet Uhwa, Forum Lingkar Meda, wilayah Jawa Timur. Tentu saja ada banyak hal perjalanan dari awal gitu ya, sampai menuju 1 tahun ini. Barangkali kalau kita mau refleksi gitu ya, terutama muhasabah bagi saya pribadi sebagai pengemban amanah di sini, dari sisi mungkin skill keorganisasian, dari sisi leadership maupun evaluasi terkait dengan program-program yang dicanangkan gitu ya, yang sudah berjalan atau tidak gitu ya. Tetapi sebenarnya yang lebih dari itu yang harus saya benar-benar syukuri gitu ya, di antara sekian ratus anggota Jatim, kalau secara terdata 599 gitu ya, tapi itu datanya belum divalidasi lagi oleh kaderisasi. Saya dipertemukan oleh Allah dengan 20 tim hebat ini yang luar biasa gitu ya. Keberkahannya sangat saya rasakan gitu ya. Yang sangat-sangat melebihi materi sekalipun seperti itu. Bahkan saya merasakan di Kabinet Uhwa itu kita saling bertumbuh dan berkembang bersama ya. Fa insya Allah nanti mudah-mudahan sampai di akhir kepengurusan jika Allah perkenankan berumur panjang seperti itu. Walaupun dinamikanya tidak bisa dipungkiri gitu ya. Ada yang keluar gitu ya, artinya ada yang memilih untuk mundur dengan berbagai macam alasan yang mudah-mudahan memang ada prioritas lain gitu ya. Dan mudah-mudahan juga masih ada tetap berada di dalam rel atau jalan dakwah seperti itu. Nah, hari ini seperti yang saya katakan tadi adalah sebuah momentum 1 tahun kepengurusan ini berjalan, Kabinet Uhwa ini berjalan. Rasanya saya ingin gitu ya, kita sama-sama merapatkan soft lagi, menata dan mengencangkan lagi komitmen kita bersama gitu ya, untuk sebuah amanah ini bukan hanya sekedar SK yang diberikan oleh ketua wilayah ke masing-masing personal, tetapi akan dimaknai bahwa SK ini adalah SK dari Allah, amanah dari Allah yang akan dijalani sampai akhir kepengurusan. Dan malam ini khusus spesial kami hadirkan Ustadz Irfan Asisi dari BPP
ya, pengurus BPP, beliau adalah koordinator divisi Jarwil, yang tentu saja dari segi pengalaman, ilmu agama gitu ya, insya Allah nanti harapannya akan memberikan kepada kita semua pencerahan, dan yang tidak kalah penting adalah penguatan gitu ya, untuk kita sama-sama yang belum barangkali merasakan ta'aliful qulub, mudah-mudahan nanti bersegera untuk Allah ikatkan ya ta'aliful qulub di antara kita. Itu sekali lagi terima kasih atas teman-teman yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Selayaknya harapan manusia gitu ya, ini adalah ikhtiar optimal yang bisa kita upayakan untuk menuju kabinet ukhuwah yang lebih solid ke depan, insya Allah seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ahlan wassalan Ustadz Irfan Asisi. Saya kembalikan lagi kepada Pak Angga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Novi. Saya yakin kita dikumpulkan di forum malam hari ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, dan 1 tahun bersama dalam kepengurusan ini mungkin bisa dibilang waktu yang sebentar atau bahkan bisa dibilang waktu yang sangat lama sekali. Dan masih ada kurang lebih waktu 1 tahun ke depan yang bisa jadi itu juga waktu yang sangat singkat atau bahkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, kok bisa begitu relatifnya waktu itu? Allah alam, kita bisa memaknainya bagaimana, dan yang pasti ini spesial gitu dalam rangka kembali menyolidkan, menguatkan ikatan batinnya, kalau bahasanya Bunda Novi tadi ta'aliful qulubnya gitu. Jadi ikatan-ikatan hati kita semakin kuat dalam forum-forum bersama, khususnya di forum Lingkar Pena ini. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati gitu, dan memohon nasihat dari Ustadz Irfan Azizi yang ke depan kita mungkin akan lebih sering berinteraksi karena bisa jadi karena kita sebagai tuan rumah panitia Munas nanti kecimpungnya jadi berkoordinasi dengan BPP lebih banyak, dan bisa tidak menutup kemungkinan akan banyak peluang-peluang interaksi yang berkesan gitu. Oleh karena itu, monggo nasihat kami meminta kepada beliau Ustadz Irfan Azizi selama 40 menit ke depan gitu untuk memberikan nasihat-nasihatnya, wejangan buat kita biar semakin solid, biar semakin cerdas gitu untuk bekerja sama gitu, bukan bekerja bersama-sama tapi bekerja sama dalam nyengkuyung, apa ya bahasa Indonesianya, ya itulah gotong royong menjalankan amanah di forum Lingkar Pena. Kepada beliau Ustadz Irfan Azizi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ahyar jama'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Terima kasih pada Mas Angga ya. Tapi sebelumnya saya mungkin perlu untuk klarifikasi ya. Jadi ini tadi agak-agak berlebihan gitu. Baik Bunda Novi maupun Mas Angga, Pak Angga ya. Jadi mungkin saya bukan menasehati, bukan, kita berbagi semangat lah tepatnya ya. Dan indah sekali tadi apa yang dipandu oleh MC, oleh moderator. Saya tidak, baru kali ini saya membersamai wilayah yang sejak detik pertama saya bersama, duduk bersama, saya merasa menjadi bagiannya. Jadi saya kira wilayah Jawa Timur adalah wilayah yang istimewa, yang unik. Ada nuansa kekeluargaan yang begitu indah.
Dan saya berkali-kali berbincang dengan Mas Rafif, ya, ketua sebelumnya, menyimak kisah-kisah tentang persaudaraan yang mungkin tidak didapati di wilayah lainnya. Apalagi hari ini pengurus kepengurusan Bunda Novi menyematkan dalam struktur kepengurusannya suatu label, yaitu Kabinet Ukhuwah, Kabinet Persaudaraan, itu kan bahasa Indonesianya. Sebelumnya saya ingin menyapa di sini semua guru-guru saya semuanya, ada Mas Ilham, ada Pak Angga, ya, Pak Angga, kemudian Bunda Novi, Mas Teguh, ya, Mbak Muya Saroh. Saya kalau yang perempuan agak lupa, ya, mohon maaf, mungkin sempat jumpa tidaknya. Tapi di sini ada sahabat saya, Mbak Enten, ya, Mbak gimana? Mbak Enten Miwayani, ya, Miwayani atau beliau dulu sahabat saya di FLP Bogor, ya. Kemudian ada ini Mbak HD, ya. Ini ada HD-nya Jawa Timur, ya. Kalau di Jadul ada HD Gumilang, singkatan dari Haji Deden Gumilang. Kalau HD Aisyah saya kurang tahu nih singkatan apa. Kemudian ada Mbak Agi, Botianovi, Bunda Ika Sapitri, ya, guru saya dari Sidoarjo, ya, Mbak Intan, kemudian Mbak Silvi, Bunda Silvi, Mas Aris, ya. Tadi ada Ustadz di sini, apa? Ada Pak Andika, ya, Ustadz Muflisin, Mas Khairi Sulaiman, Mbak Fauziah, Mbak Zia, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita bisa sama-sama bertatap muka meskipun berjarak, dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa membincangkan apa yang dikehendaki dari ketua kita Bunda Novi sebagai koordinator, ya, pemimpin, koordinator, dan pengayom gerak semua pengurus FLP Jawa Timur. Saya dapat amanah untuk membincangkan tentang kenapa? Oh, ya. Ya, saya dapat ada suara. Kenapa? Ini, ya, tadi. Ya. Jadi saya dapat amanah dari Bunda Novi untuk membincangkan terkait dengan yang dalam bahasa Arabnya disebut amal jama'i. Tapi saya mungkin kita bincang santai, ya. Jadi ketika saya menerima undangan bahwa acara kita malam hari ini adalah konsolidasi pengurus FLP Jawa Timur. Nah, sesuai dengan judulnya, saya selalu ketika membaca istilah konsolidasi, ada satu nasihat guru kami dahulu, bahwa dari sekian banyak konsolidasi, yang utama adalah pertama konsolidasi motivasi. Jadi yang perlu kita konsolidasikan pertama adalah motivasi kita, ya, niat kita apa. Tadi disampaikan Bunda Novi bahwa, ya, untuk mencapai konsolidasi perlu ada namanya, ya, wahdatul qulub, kesatuan hati, atau ta'liful qulub, ya, keterikatan hati. Yang kemudian nanti ada wahdatul fikrah, atau kesatuan pikiran. Nah, bila hati bersatu, bila pikiran kita satu, maka konsolidasi itu akan sangat mudah kita lakukan. Tapi konsolidasi tidak akan pernah tercapai kalau hati kita tidak bersatu. Pikiran kita juga bercabang, tidak bertemu pada titik yang sama. Nah, jadi yang pertama dari konsolidasi itu yang terpenting adalah konsolidasi motivasi kita. Apa motivasi kita ketika bergabung bersama FLP, ketika kemudian menjadi penulis, ketika kemudian bersedia menjadi pengurus. Nah, terkait motivasi ini sebenarnya hal yang mendasar ada dua hal, ya. Yang pertama adalah kita harus membangun suatu kesadaran dalam diri kita bahwa apa yang kita jalani hari ini adalah pilihan kita. Ya.
Kalau bahasa Qur'annya dalam konteks kan kita menyebut bahwa kita di FLP ini adalah dalam rangka berdakwah melalui pena atau dakwah pena kan. Kita adalah para dai dengan pena-pena kita. Nah, ada suatu ya di kalangan para ulama dakwah ya akrab suatu ayat yang kemudian disebut Allah firmankan ya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ya ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah, ini ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa penting bagi kita untuk sadar dalam memilih bahwa kita bersama FLP ini adalah kesadaran pilihan kita, bukan paksaan orang lain, bukan ikut-ikutan sekitar. Kita kemudian menerima ajakan Bunda Novi untuk membantu beliau, itu adalah kesadaran kita. Itu yang harus dibereskan dulu ya. Kalau kesadaran ini tidak kita miliki, maka konsolidasi motivasi tadi, kesatuan motivasi itu akan sulit kita capai. Nah, yang kedua adalah kesadaran ya, selain kita perlu sadar bahwa kita berada di sini ya hari ini dalam forum konsolidasi pengurus FLP Jawa Timur, ya sadar bahwa kita menjadi pengurus bukan paksaan tapi karena pilihan diri kita. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa di setiap pilihan kita ini ada keterbimbingan dari Allah. Kalau kita mulai hilang kesadaran ini, kita merasa bahwa Allah tidak kuasa membimbing kita, atau ada suatu episode dalam kehidupan kita yang luput dari bimbingan Allah, maka motivasi kita akan mudah melenceng. Karena kemudian kita akan mudah kecewa, kalau bahasa Jawa gelo ya, mudah kecewa, mudah putus asa dan sebagainya atas semua fenomena atau peristiwa yang menimpa kita. Jadi kita harus memastikan diri kita sadar bahwa kita memilih setiap tindakan dan gerak langkah kita, dan sadar bahwa setiap keputusan kita itu ada keterbimbingan dari Allah. Karena kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Allah Maha menetapkan segala sesuatu. Tidak ada kehidupan ini yang luput dari kontrol atau ketetapan dari Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang konsolidasi pada malam hari ini, maka yang perlu dipastikan kita mengkonsolidasikan motivasi kita. Apa niat kita? Apa motif kita? Yang kedua, konsolidasi yang perlu kita lakukan adalah mengkonsolidasikan orientasi kita. Jadi orientasi kita kalau masih berbeda-beda, maka yang disebut konsolidasi itu tidak akan pernah tercapai. Apa orientasi kita? Kalau kita kembali pada asas FLP sebagai organisasi Islam, kalau kita kembali pada visi FLP sebagai organisasi kepenulisan atau literasi yang mencerahkan melalui literasi. Saya selalu menggarisbawahi istilah mencerahkan dalam FLP itu sebagai kata ganti dari bahasa Qur'annya minadzulumati ilan nur. Itulah esensi dari dakwah. Nah, artinya setiap kita yang ada di FLP ini lagi kembali pada istilah bahwa kita adalah para pejuang pena, para dai bil qalam. Ad-du'atu bil qalam. Para dai dengan penanya masing-masing. Nah, kalau kita sebagai dai tentu orientasi kita yang utama adalah orientasi Rabbani. Orientasi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan kalau kita baca-baca Al-Quran, ya, kita ini adalah para penulis dan tentunya juga para pembaca, dan yang utama kita baca adalah Al-Quran. Kita menemukan bahwa kalimat-kalimat Al-Quran tentang program-program, tentang amal-amal, tentang aktivitas-aktivitas selalu di ujungnya itu ada statement Allah, yaitu yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Yang paling akrab mungkin kalau dalam as-saff itu ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Nanti ujungnya adalah yaghfir lakum dzunubakum.
wa yudkhilkum jannah. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, dimanapun kita berada, termasuk dalam kelompok atau organisasi atau wadah FLP ini, orientasi kita yang utama adalah kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau orientasi ini kita tetapkan di setiap hati kita, maka itulah yang menjadi titik temu konsolidasi orientasi kita. Kita punya kesolidan dalam orientasi kita. Dan kalau itu kita miliki bersama, maka konsolidasi gerak, konsolidasi langkah, konsolidasi program itu mudah kita dapatkan. Nah, yang ketiga, itu ada yang disebut sebagai konsolidasi potensi. Ya, karena kemudian kita ini bermacam-macam, punya kapasitas, punya kapabilitas yang berbeda-beda, yang beragam. Nah, sebagai ketua, Bunda Novi tentu melihat kita semua di sini dengan masing-masing potensinya dan kemudian meletakkan diri kita dengan potensi kita itu pada pos-pos penugasan yang kira-kira sesuai dengan potensinya. Nah, dan itu perlu dikonsolidasikan, potensi ini perlu dikonsolidasikan untuk mencapai nanti yang kita sebut sebagai ya proses takamul atau takaful, ya. Saling menggenapkan atau saling memikul atau saling menopang, ya. Nah, jadi 3 hal itu yang paling esensi untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan konsolidasi. Jadi saya kira ini masih prolog sebenarnya nih, tapi udah 20 menit lagi ya. Ya 20 menit. Bukan 20 menit ya. 40 kan ya, 20 menit ya. Nah, iya, enggak apa-apa, lanjut aja. Ya. Insya Allah bisa cukupkan 20 menit. Jadi 3 hal itu perlu kita wanti-wantikan dan perlu kita sadari bersama. Pertama, konsolidasi motivasi. Kita cek motivasi kita. Ya, kemudian konsolidasi orientasi kita, dan yang ketiga konsolidasi potensi kita. Adakah potensi-potensi yang masih belum tersolidkan atau menumpuk di satu titik, atau masih ada ruang-ruang yang kosong dari potensi yang diperlukan. Nah, nanti kita masuk pada tema yang diminta oleh Bunda Novi tentang amal jamaah. Saya boleh izin share screen nggak? Biar kita bisa ya saya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk. Sudah tampil ya? Belum ya? Bentar. Sudah ya? Baik. Nah, saya izin kita membincangkan suatu tema yang kalau saya buatkan kalimatnya amal jama'i dalam bingkai FLP. Nah, tentu kita akan membincangkan apa itu amal jama'i dan tentu kita akan membincangkan bagaimana bingkai FLP itu. Nah, yang pertama, teman-teman, yang perlu dipahami tentang amal jama'i, persepsi kita, cara kita mempersepsi amal jama'i itu yang pertama adalah amal jama'i itu sesungguhnya adalah suatu atau salah satu cara pendekatan terhadap suatu amal, suatu program, atau suatu aktivitas. Jadi salah satu cara pendekatan. Artinya apa? Kalau ada aktivitas, ada program, ada amal, itu bisa kita bisa mendekatinya dengan banyak cara. Ada yang infirodi dengan per individu, ya, ada pula yang jama'i dengan bersama-sama. Nah, makanya saya coba saya gambarkan begitu ya. Ada program, kemudian di sekitar program itu ada pengurus-pengurus. Nah, pengurus-pengurus itu tentunya akan menjangkau program itu, akan menuju program itu, akan mendekati program itu. Nah, tapi karena kita
pendekatannya adalah amal jama'i, tentu bukan semacam ini pendekatannya. Ya, kalau di sini saya gambarkan setiap pengurus punya anak panah, punya langkah sendiri untuk menuju program itu. Nah, kalau dalam amal jama'i menuju pendekatan program kita adalah pendekatan bersama, bukan masing-masing. Jadi Mas Angga ada program FLP Jawa Timur, Mas Angga menyentuh program itu bukan dia punya jalan sendiri, tetapi jalan itu adalah suatu kesepakatan bersama. Nah, maka antar pengurus itu saling terkait. Ya, saya gambarkan dia ada sentuhan, ada soft yang rapi di antara pengurus itu. Mereka beriringan untuk menuju program tersebut. Itulah amal jama'i. Nah, amal jama'i ini dia akan tumbuh, ya mestinya ditumbuhkan ya, dalam mengikuti pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Jadi amal jama'i itu bukan ikut-ikutan, bukan tren sesaat. Jadi amal yang kita kerjakan dalam amal jama'i itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, apalagi sekedar lintasan pikiran dan kemudian kita tetapkan sebagai sebuah amal. Tetapi dia mengikuti pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Artinya apa? Misalkan FLP Jawa Timur hari ini, tagline besarnya adalah Kabinet Ukhuwah. Nah, tentu dari tagline besar ini, dia punya program-program turunan, ya, yang kemudian disepakati sebagai program yang kita kerjakan bersama-sama. Nah, setiap kepengurusan tentu akan berbeda-beda. Di zaman Mas Rafiq, apa concern utamanya? FLP Jawa Timur bertumbuh dan berkembang dalam konteks apa ketika itu? Kemudian programnya diturunkan. Nah, sekarang juga demikian. Di kepengurusan Bunda Novi ini, FLP Jawa Timur bertumbuh dan berkembang dalam konteks seperti apa, kemudian diturunkan program-programnya. Jadi bukan tiba-tiba lagi ngetren TikTok kan, FLP Jawa Timur bikin program tentang TikTok misalkan ya. Tetapi program itu harus mengikuti kondisi pertumbuhan dan perkembangan organisasi saat itu. Nah, itulah amal jama'i. Karena nanti setelah ini kita pahami makna keseluruhannya ya, saya bertahap. Nah, dengan demikian, maka amal jama'i itu adalah suatu amal yang jelas. Dia jelas. Dan dia tertata. Ada kebertahapannya, ya dia adalah rumusan berjangka, bukan sesaat. Apakah itu jangka, ya tentunya jangka panjang, kemudian dipecah menjadi jangka menengah, jangka pendek, dan terukur, bisa diukur. Kenapa bisa diukur? Karena orientasinya sama. Karena kalau orientasinya berbeda, ya ujung dari program-program yang dijalankan oleh setiap pengurus itu berbeda, tujuannya kita nggak bisa mengukurnya. Karena ukurannya juga nanti akan berbeda-beda. Nah, inilah sifat dari amal jamaah itu jelas, tertata, dan terukur. Nah, dari situ kemudian dia akan melahirkan suatu proses takamul dan takaful. Jadi, kalau di teman-teman FLP Jawa Timur hari ini merasa sudah terbentuk proses takamul dan takaful itu, saling melengkapi, saling menggenapi, dan saling menopang itu, maka itu di antara tanda ya amal jama'i telah berjalan dan telah tumbuh di tubuh FLP Jawa Timur. Tapi kalau hari ini teman-teman masih merasa bahwa kok kayaknya saya bekerja sendiri, kok kayaknya di sana masih banyak kekurangan, masih banyak lubang-lubang, misalkan di divisi bisnis ya, ini contoh ya, atau divisi humas, dan tidak ada proses saling memikul, maka itu adalah indikator dasar bahwa amal jama'i kita mati, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Nah,
Dengan demikian kita memahami bahwa amal jama'i tadi yang disampaikan oleh Mas Angga adalah kerja bersama-sama, bukan sama-sama bekerja. Jadi amal jama'i adalah kerja bersama-sama, bukan sama-sama bekerja. Apa bedanya? Kalau kerja bersama-sama, pekerjaannya sudah kita putuskan, sudah kita sepakati, sudah kita tetapkan, kemudian mari kita sama-sama kerjakan. Tapi kalau sama-sama bekerja, Mas Ilham bekerja, Mbak Anten bekerja, tadi ada Mbak siapa? Ya ada Bunda Ika dan sebagainya bekerja. Tetapi ya pekerjaan-pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan-pekerjaan masing-masing. Ya, apalagi kalau kemudian itu lahir dari ijtihad individu atau keputusan diri sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu bukan amal jamaah. Baik, maka makna secara umum amal jamaah adalah gerakan bersama. Ya. Gerakan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini FLP, berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Itu amal jamaah. Jadi pilarnya ya kontennya pertama gerakan bersama. Yang kedua dia tujuan organisasi. Jangan sampai gerakannya bersama tapi tujuannya bukan tujuan organisasi. Tujuan ketuanya misalkan, tujuan sekelompok pengurusnya atau tujuan siapa aja yang tiba-tiba menggerakkan pengurus itu menjadi riuh, menjadi sibuk, tetapi sibuknya itu tidak menuju tujuan organisasinya sesungguhnya. Nah, dan yang ketiga, keputusan yang telah ditetapkan. Jadi, dia adalah gerakan bersama untuk tujuan organisasi, dan itu adalah keputusan yang telah ditetapkan. Dan ini semuanya diwadahi dalam ADRT FLP. Nanti kita baca ADRT FLP, bahwa ADRT FLP ini sangat-sangat bernilai Islami. Ya, kita bersyukur dulu, mungkin Mas Angga ya dulu pernah di Jogja, memahami bahwa banyak kontribusi dari teman-teman Jogja di awal-awal yang kemudian merumuskan ADRT ini, dan saya berkali-kali membaca ADRT ini sangat-sangat baik ya, sangat-sangat solid. Meskipun ya ada memang beberapa mungkin perlu pembenahan. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini saya ingin mengajak teman-teman menghayati apa yang telah Allah pesankan kepada kita sebagai sebuah narasi kehidupan kita, sebagai sebuah konten gerak kita. Ya, di situ ada ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Yang pertama Allah sampaikan walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini adalah ayat makkiyah, turun di Mekah, yang mana Allah menyejajarkan ya musyawarah musyawarah di antara orang-orang beriman itu ya sejajar dengan amal-amal semacam sholat dan juga infak atau zakat. Jadi dia punya nilai kewajiban yang sama, bahwa orang-orang beriman yang istajabu, yang mereka menerima ya seruan Allah, panggilan Allah, perintah Allah untuk kemudian mendirikan sholat dan melaksanakan musyawarah di antara mereka, juga melaksanakan menginfakkan harta-harta atau rezeki mereka. Nah, di sini memang kata kuncinya adalah syura, musyawarah. Ya, nanti kita akan bahas kenapa kemudian kata kuncinya adalah musyawarah. Nah, kemudian ada ayat yang kemudian turun di Madinah yang terkait dengan musyawarah juga. Ini pasca perang Uhud ya. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri.
fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, jadi dijelaskan di situ ya, kalau bukan karena rahmat Allah maka engkau akan ya tidak berhati berlemah lembut ya. Seandainya engkau kemudian berhati keras, maka sekitarmu akan menyingkir, akan menjauh. Dan maafkanlah mereka serta mohonlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka ya dalam urusan mereka ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kemudian ketika engkau berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini perintah untuk bermusyawarah ini di masa-masa Madinah ini ditekankan lagi. Jadi selain ketika di Makkah itu ditekankan dengan disejajarkan dengan amal-amal sholat dan zakat, infak, sedekah ya. Maka ketika di Madinah di saat Rasulullah telah memiliki ya organisasi yang kokoh, ya, terorganisir ya, sudah ada penanggung PJ perangnya ada, PJ zakatnya ada, PJ banyak ya, termasuk azan ya, ada PJ untuk menyuruh sholat, ada semuanya. Artinya organisasi itu sudah terbentuk dengan kokohnya dan ada kepemimpinannya atau garis komandonya ya. Tapi tetap ada perintah untuk bermusyawarah. Bahkan titik tekan pada ayat ini adalah bermusyawarah kepada mereka yang mungkin menyelisihi pendapat Nabi Muhammad. Ya. Karena ini juga nanti konteksnya pada perang Uhud yang kemudian Allah ya takdirkan ada ya kelemahan dari pasukan umat Islam yang kemudian berujung pada kekalahan ya, dan dalam tanda kutip ya. Jadi tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Dengan tentunya ada kelapangan hati, kelemah lembutan. Ya, semangat untuk memaafkan ya orang-orang yang kita ajak bermusyawarah, juga meminta ampunan kepada mereka. Dan bahkan ditekankan lagi kemudian setelah itu fa idza azamta fatawakkal Allah. Dan ketika engkau telah berazam. Dan sahabat bertanya pada Rasulullah, apa itu azam ya Rasulullah? Katanya, jawab Rasulullah, ya yakni azmu ya musyawarah. Jadi azam itu adalah suatu keputusan dari musyawarah. Itulah azam. Nah, di sini dua ayat ini kemudian kita mendapatkan penegasan bahwa musyawarah itu adalah suatu hal yang wajib dan suatu hal yang ditekankan bahkan ketika kita sesungguhnya punya potensi untuk memberikan komando tanpa bermusyawarah. Sebagai ketua punya hak prerogatif misalkan ya. Karena kemudian nanti kita mendapatkan satu teladan dari Rasulullah dan ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Belum menyampaikan ma ra'aitu ahadan qat kana aktsaru masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Hurairah, aku tidak melihat seorang yang lebih banyak musyawarahnya dengan sahabat-sahabatnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sebagai seorang nabi yang maksum, seorang pemimpin, dia punya hak-hak prerogatif untuk memberikan komando, tetapi Rasulullah memberikan teladan, beliau selalu bermusyawarah, bahkan dikatakan oleh Abu Hurairah, tidak ada yang lebih banyak musyawarah dengan orang sekitarnya selain Rasulullah. Mungkin kita agak sedikit sulit membayangkan, tapi mudahnya kita bisa bayangkan kalau hari ini kita ini kan hari ini minim musyawarah. Contohnya mungkin kalau di FLP Jatim ada suatu tradisi turba ya, turun ke bawah. Ya, turun turba ini kan ada kadang dilakukan oleh lebih dari 2 orang, minimal lebih dari 1 orang. Dan kita kalau dalam perjalanan disunahkan untuk memilih pemimpin rombongan.
Meskipun itu cuma 2 orang, siapa pemimpinnya, karena dia nanti yang akan menentukan semua putusan-putusan. Tetapi kita hari ini kalau kita menyadari, kita sangat minim bermusyawarah dengan orang-orang sekitar kita. Lagi jalan-jalan kita milih makanan, seringkali kita terjerumus pada tanda kutip otoriter diri kita. Ya. Oh, kita makan bakso aja gitu. Rasulullah tidak demikian, selalu bermusyawarah dengan orang-orang di sekitarnya dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Itulah teladan kita. Dan di sini kemudian kita memahami bahwa kalau kita bicara tentang amal jama'i, maka sesungguhnya amal jama'i itu titik awalnya, muntolaknya adalah musyawarah. Tadi kita sudah membahas tentang definisinya bahwa dia adalah gerakan bersama untuk menuju tujuan organisasi yang merupakan hasil kesepakatan atau keputusan musyawarah. Artinya, amal jamaah itu selalu dimulai dari musyawarah. Kalau tidak dimulai dengan musyawarah, maka dia bukan amal jamaah. Dan di FLP, sesungguhnya potensi amal jamaah kita ada karena ADRT FLP itu telah membuat suatu konsep bagaimana ruang gerak FLP ini selalu dimulai dengan musyawarah. Nah, dan ujung dari amal jama'i adalah tawakal. Karena begitu tawakal hilang, amal jama'i yang telah benihnya telah kita tumbuhkan dengan musyawarah itu tidak akan pernah sampai ujungnya. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau hilang tawakal, kita cenderung nanti akan mudah kecewa, mudah putus asa. Kalau ada teman kita, mohon maaf, mungkin tadi disampaikan ada pergantian, ada 3 kali pergantian gitu. Kalau kita hilang tawakal kita kepada Allah, ya berkurangnya atau bergantinya atau mengundurkan dirinya salah satu personil pengurus kita akan membuat waduh gitu. Ada perasaan yang berbeda yang kemudian menyempitkan hati kita, menyesakkan hati kita. Tapi kalau kita bertawakal, hati kita lapang. Apapun yang terjadi, Allah berkehendak, ya Allah yang akan menjaga. Dulu ada satu dai yang kita selalu keluhkan tentang kondisi dakwah. Ya, saya bicara dakwah karena FLP adalah tadi dakwah bil qalam. Kita keluhkan kondisi dakwah, dai ini menjawab sederhana. Dakwah ini milik Allah. Saya pun tidak bisa menjaganya. Insya Allah, Allah yang akan menjaganya. Artinya, bila FLP adalah bagian dari kerja-kerja dakwah, maka FLP ini juga milik Allah. Allah yang akan menjaga FLP ini. Dan kita bertawakal pada Allah. Dan kita punya doa yang sangat indah, yang sering mungkin kita baca ya. Wasrah sudurana bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaih. Ini doa yang sangat indah. Ya Allah, lapangkanlah hati kami ya dengan keutamaan keimanan kepadamu dan keindahan tawakal kepadamu. Artinya apa? Kalau keutamaan iman itu kita hilang, kalau keindahan tawakal itu hilang dari diri kita, maka hati kita akan sempit. Hati kita akan gundah. Hati kita akan galau dan sebagainya. Nah, di sini maka kita juga menemukan suatu asar dari para sahabat ya dan tabi'in. Umar bin Khattab mengatakan tidak ada kebaikan pada setiap keputusan yang tidak melalui mekanisme syura. Dan saya selalu punya keyakinan semacam itu, termasuk di FLP. Kalau ada suatu program di FLP diputuskan tidak melalui mekanisme syura, saya meyakini program itu tidak akan langgeng. Atau program itu mungkin akan banyak benturannya. Setidaknya dia akan kehilangan keberkahannya. Dan Hasan Al-Basri mengatakan, tidaklah suatu kaum bermusyawarah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang terbaik untuk mereka. Jadi, di antara keberkahan musyawarah adalah kita mendapatkan irsyadullah, petunjuk Allah itu. Kenapa? Karena sejak awal musyawarah itu adalah cerminan bahwa kita bertawakal, totalitas bertawakal kepada Allah. Kenapa? Ketika kita musyawarah, kita melepaskan ego kita masing-masing. Dan itu artinya kita menyerahkan
seutuhnya kepada komunitas, kepada jamaah yang dibahasakan sebagai yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Artinya kita bertawakal, menyerahkan, pasrah kepada Allah. Dan ketika kita pasrah kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi mata kita, penglihatan kita, Allah yang akan menjadikan tangan kita menjadi ya langkah kita, Allah yang memandu semuanya. Ya. Nah, dan semua ini dalam kerangka tentunya adalah saling ta'awun alal birri wat taqwa. Tadi disebutkan dalam tilawah Mas Ilham ya. Di antara cerminan orang tidak merugi ya ta'awun, wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Dan ada suatu ayat yang menarik dalam Al-Anfal ayat 73 itu walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi orang-orang kafir itu ya sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Illa taf'aluhu. Nah, ini menariknya. Kalau kita tidak melakukan itu, kalau kalian tidak melakukan itu, takun fitnatun, maka akan menjadi fitnah fil ardi wa fasadun kabir, dan menjadi kerusakan yang besar. Jadi tolong menolong ini ya adalah suatu hal yang mesti kita lakukan. Pertama, orang-orang yang tidak mengimani Allah itu juga melakukan itu. Dan ada ancaman dari Allah kalau kita nggak melakukan itu maka akan menjadi fitnah, akan menjadi kerusakan. Nah, baik, kita masuk. Ini sudah mana sih? Oh, sudah lewat 3 menit. Cepat ya, cepat saja. Nah, ini adalah syarat-syarat dari amal jama'i, yaitu sistem yang solid, pemimpin yang ikhlas, persepsi yang jelas, musyawarah yang mengikat. Jadi sistem FLP Jawa Timur saya kira sudah lebih baik dibandingkan wilayah yang lainnya. Ya, kepemimpinan yang ikhlas. Yang Bunda Novi tentu punya hajat untuk selalu membersihkan niatnya, ya, mengikhlaskan dirinya. Kemudian teman-teman dituntut untuk memiliki persepsi yang jelas. Karena kalau ada yang tidak jelas, itu akan jadi rancu dalam gerak langkahnya. Dan musyawarah yang mengikat. Jangan sampai hari ini kita bermusyawarah, besok ada keputusan yang berbeda. Nah, dan masing-masing kita punya hajat memenuhi 4 hal dalam diri kita. Pertama, keikhlasan, kepahaman, kesungguhan, dan ukhuwah. Jadi teman-teman harus punya 4 hal ini. Kalau teman-teman tidak memiliki 4 hal ini, maka teman-teman akan sulit menjadi bagian dari amal jamaah. Kalau teman-teman tidak ikhlas, akan sulit untuk menjadi bagian amal jamaah. Kalau teman-teman tidak paham, maka akan sulit menjadi bagian dari amal jamaah. Kalau teman-teman tidak bersungguh-sungguh, akan sulit menjadi bagian dari amal jamaah. Nah, yang keempat itu ukhuwah, saya kira ini adalah bonus FLP Jawa Timur sudah memilikinya semestinya. Karena dengan predikat kabinet ukhuwah, harusnya itu adalah cerminan dari ya persaudaraan yang memang tumbuh di kepengurusannya. Nah, baik, saya akan tutup sedikit ini tentang teknis ya. Jadi teman-teman FLP Jawa Timur ya memiliki kerangka semacam ini. Ini adalah kerangka yang saya coba sesuaikan dengan apa yang dijalankan oleh teman-teman di pusat. Ada segmen internal, ada eksternal. Ya, kalau berdasarkan divisi di FLP Jawa Timur, maka yang internal itu ada 3 divisi. Ada divisi kaderisasi, divisi karya, divisi jaringan cabang. Itu internal semua. Ngurusin internal. Kaderisasi ngurusin orangnya, anggotanya. Divisi karya mengurusi produk dari anggota. Divisi jaringan cabang mengurusi strukturnya, kepengurusannya, keorganisasiannya. Tapi semuanya internal, tidak ngurusin yang luar. Ya. Adapun yang eksternalnya adalah divisi bisnis, menjalin kerjasama bisnis maupun profit maupun non profit. Dan ada segmen yang kita sebut sebagai dapur kita, sekretariat kita, rumah kita, ya, jaga gawangnya. Itu ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi humas. Nah, ini humas memang kalau di pusat itu ditempatkan di bawah kesekjenan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya humas ini adalah syiar, itu adalah bagian sampingan, tapi yang lebih utama adalah dia kemudian punya direktori semua aktivitas program dan kegiatan FLP. Jadi kehumasan itu kemudian punya direktori semua itu, ya punya rekap data itu yang sebagiannya dicicil untuk diinfokan ke publik, disampaikan ke publik
untuk menjadi suatu ya promo, ajakan dan sebagainya yang harapannya kemudian banyak orang melirik FLP, apakah itu ingin bergabung, apakah kemudian ingin bekerja sama dengan FLP. Nah di sini saya tampilkan gampang ya, nanti saya ini cepat aja. Ini ada empat persepsi konsepsi FLP yang saya selalu sampaikan kalau ketemu dengan wilayah-wilayah. Itu semuanya adalah kata-kata kunci untuk kemudian membangun program yang kita sepakati. Jadi tujuan kita yang kemudian lahir dari musyawarah itu tidak boleh kemudian lepas dari koridor-koridor ini, yaitu memberikan pencerahan, konsen pada karya, pada organisasi, pada masyarakat sekitar, pada penulis. Ya, jangan kemudian sibuk dengan di luar ini. Ya, kemudian menjalankan, ya dia adalah bagian dari fungsi pembinaan, bagian dari fungsi pembentukan jaringan, bagian dari fungsi advokasi. Jangan kemudian sibuk dengan program-program yang lepas dari fungsi-fungsi FLP yang telah ditetapkan dalam Munas. Ya, karena ADART adalah produk dari Munas. Nah, itu kan musyawarah kita, musyawarah tertinggi kita. Nah, kemudian demikian pula dengan sistem kaderisasi anggota dan sebagainya. Nah, yang terakhir, ini bingkai FLP sudah sangat indah, bahwa kita di FLP ini mengenal dua perangkat ya. Yang pertama adalah musyawarah wilayah atau musyawarah pengurus, musyawarah organisasi ya, yang kemudian nanti ada musyawarah nasional, ada wilayah, ada cabang, ada ranting. Nah, juga nanti ada yang disebut dengan musyawarah pengurus. Apa bedanya? Kalau wilayah itu menetapkan arah kebijakan. Itu kata kunci di anggaran dasar FLP. Kalau musyawarah pengurus menetapkan operasional. Nah, detailnya apa? Kalau kebijakan itu nanti adalah langkah strategis. Jadi apa ketika Muswil Jatim kemarin setahun yang lalu, tadi disebutkan tanggal 13 ya, Desember, apa arah kebijakan atau langkah strategis yang diputuskan di Muswil atau lupa memutuskan. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi amal jamaah akhirnya nggak bisa berjalan karena tidak ada putusan yang bisa kita jalankan bersama-sama. Jadi jangan salahkan kemudian kalau muncul kemudian putusan-putusan yang parsial karena tidak pernah ada putusan bersama. Nah, kemudian kalau musyawarah pengurus itu memahami ketetapan Muswil ya. Langkah strategisnya apa? Kita pahami, kemudian kita jabarkan menjadi program kerja berkala. Nah, kalau Muswil itu 2 tahunan, kalau musyawarah pengurus itu setiap minimalnya 3 bulan sekali. Nah, kalau 3 bulan lewat tidak pernah musyawarah, maka artinya juga tidak pernah ada putusan, maka jangan pernah berharap ada amal jama'i. Gitu. Baik. Kemudian ini simpelnya aja, termasuk kemudian koordinasi cabang. Kalau ini saya bicara dengan teman-teman pengurus wilayah, cabang ini perlu ada, ya kita diamanahkan oleh anggaran rumah tangga untuk melakukan koordinasi dan evaluasi cabang setiap minimal 6 bulan sekali. Maka jangan salahkan kalau ada cabang yang hidup segan, mati tak mau atau apa ya. Ya, dia nggak jelas, hidup mati nggak jelas, atau kemudian hilang, tiba-tiba hilang. Kemarin ada pelantikan cabang Jatim yang ke-22 kalau nggak salah. Saya lupa apakah dulu sudah sampai 21 ya, atau pernah 24, ini malah berkurang jadi 22 ya. Ya, tapi intinya adalah ada fenomena-fenomena muncul dan hilangnya cabang, itu tidak bisa disalahkan ketika kemudian kita tidak memenuhi amanah mengkoordinasikan dan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali. Baik. Nah, yang terakhir, tapi sebelum saya membacakan ayat ini sebagai tadabbur, saya izin 3 menit ya. Jadi teman-teman pengurus, terima kasih semuanya. Ketika tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang amal jama'i dan sebagainya, semua itu tidak akan bisa juga maksimal kalau keorganisasian kita tidak stabil.
Jadi teman-teman juga harus memastikan bahwa organisasi FLP Jawa Timur itu stabil. Bagaimana organisasi yang stabil itu? Organisasi yang stabil itu kalau dia memenuhi keseimbangan dalam organisasi itu. Nah, yang utamanya adalah keseimbangan pada 4 hal. Yang pertama adalah tawazun fit tawdzif. Keseimbangan dalam memfungsikan anggota atau pengurus. Nah, masing-masing pengurus punya potensi. Sudahkah difungsikan secara seimbang? Mas Ilham punya potensi sebagai ya tim IT dan sebagainya, blogger dan sebagainya. Ya, Mas Angga juga demikian dan sebagainya punya potensi masing-masing. Sudahkah potensi itu diseimbangkan ya sesuai fungsinya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu ada keseimbangan dalam pendelegasian. Ya, tawazun fi tafwid. Jadi, apakah pendelegasian di FLP Jawa Timur ini sudah seimbang atau belum? Atau masih menumpuk di satu divisi? Misalkan, Humas ini kan karena kebetulan ya Mas Ilham ini sedikit multi talent ya. Dia menggarap banyak hal. Dia ada urusan usaha dia garap, akhirnya yang tadinya perlu dikerjakan oleh divisi bisnis dikerjakan pula oleh divisi humas. Begitupun karya ya dan sebagainya. Akhirnya numpuk di suatu titik dan tidak terdelegasikan dengan baik, tidak merata, tidak seimbang. Kalau ini terjadi, maka organisasi tidak akan stabil. Ya. Akan ada orang-orang yang kemudian merasa lelah. Ya, lelah dan dengan kelelahannya itu kemudian berpotensi untuk menjadi otoriter. Karena merasa bahwa lo kan semuanya saya yang melakukan. Kamu kan nggak melakukan apa-apa. Jadi suka-suka saya. Jadi potensi otoriter atau diktator itu bisa muncul kalau kemudian kesibukan, amanah, beban itu menumpuk di suatu kelompok atau suatu seseorang ya dari kepengurusan itu. Nah, yang ketiga, perlu ada keseimbangan dalam ya pengambilan keputusan. Tawazun fit takrir. Jadi Bunda Novi sudah mendelegasikan ada divisi jaringan cabang, ada divisi kaderisasi, ada divisi karya, ada divisi humas, ada divisi bisnis. Nah, apakah pendelegasian ini juga disertai dengan pembagian pengambilan keputusan kepada masing-masing koordinator divisi atau tidak? Jangan sampai semua program itu keputusannya selalu Bunda Novi. Ya. Sehingga memang masing-masing kita mendapatkan delegasi, telah didelegasikan tugasnya, tetapi kewenangan yang kita terima itu menjadi mubazir. Sebab apa? Kita juga tidak diberikan kewenangan pula untuk mengambil keputusan. Ya, jadi jangan sampai FLP Jawa Timur ini punya 5 divisi, tetapi sesungguhnya 5 divisi ini adalah divisi-divisi yang mubazir. Kenapa mubazir? Karena ada divisinya, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan selalu di take over oleh misalkan divisi lain atau oleh individu tertentu atau oleh ketua. Nah, dan sesungguhnya keseimbangan dalam pengambilan keputusan ini sesungguhnya dalam konteks FLP sekaligus untuk pembinaan aspek keorganisasian. Karena dengan demikian kita melatih seseorang untuk terbiasa mengambil keputusan, belajar mengambil keputusan yang mudah-mudahan dengan demikian dia layak untuk menjadi estafeta kepemimpinan berikutnya. Jangan sampai kemudian FLP Jawa Timur ya minim orang yang punya kemampuan mengambil keputusan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah perlu adanya keseimbangan fit tamtsil. Jadi seimbang dalam perwakilan. Representasinya seimbang. Baik itu dari kemampuannya maupun dari teritorinya, dari wilayahnya. Ya, di Jawa Timur ini kan ada 3 Kodda ya, koordinator wilayah ya,
Kalau di zona, Ustaz. oh zona. 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 Nah, zona. Nah, 3, sudahkah ada ketawazunan, ada keseimbangan perwakilan dari 3 zona itu atau menumpuk di zona tertentu. Sehingga nanti ada zona-zona lain yang merasa jauh dari kepengurusan wilayah. Ya. Atau juga ada apakah semua cabang itu memiliki keterwakilan dalam kepengurusan wilayah? Ya mungkin kalau cabang terlalu banyak, nggak mungkin ada 22 pengurus wilayah terlalu gemuk misalkan, cukup perwakilan zona. Tetapi keseimbangan ini penting untuk mencapai tadi kestabilan organisasi. Jadi saya kira ini perlu kita renungkan untuk memastikan organisasi kita stabil itu kita perlu seimbang dalam ya memfungsikan potensi pengurus, seimbang dalam mendelegasikan kewenangan, seimbang dalam pengambilan keputusan, dan seimbang dalam merepresentasikan perwakilan. Nah, terakhir, marilah kita sama-sama renungkan apa yang Allah sampaikan dalam surat Muhammad ayat 38 ini. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhal an nafsi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jadi di sini Allah membuat permisalan, ini kaitannya adalah tentang infak, tentang sedekah. Jadi apakah ya kalian termasuk orang yang kemudian ketika diperintahkan untuk bersedekah kalian pelit, enggan. Dan sesungguhnya ketika kalian enggan, kalian pelit, kalian kikir, keengganan kalian, kepelitan kalian itu untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya dan kalianlah yang sesungguhnya adalah para fuqara. Allah tidak perlu harta-harta kalian ya. Dan kalau itu terjadi kata Allah wa in tatawallaw yastabdil qauman. Dan kalau kemudian ada yang mengingkari atau ada yang kemudian berpaling dari perintah atau amanat-amanat itu, maka akan diganti dengan pengganti yang tidak seperti kalian. Dan di sini saya kira Bunda Novi bisa bertawakal kepada Allah dengan totalitas bahwa setiap ada teman-teman pengurus yang kemudian mengundurkan diri, yakinlah bahwa Allah akan memberikan pengganti yang terbaik. Dan setiap teman-teman yang masih berada di sini, yakinlah bahwa teman-teman ya akan selalu dibersamai orang-orang yang tepat menurut Allah. Jadi jangan pernah risau kalau kemudian kepengurusan ini berkurang dan sebagainya. Niat kita sejak awal adalah orientasi kita mendapatkan ampunan Allah. Ya, sebab kalau dalam shop itu kan shop itu demikian ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar ya. Kan baru kemudian wa ukhra tuhibbunaha. Nasrun minallah wa fathun qarib. Jadi kemenangan, keberhasilan program, capaian itu disebut setelah ada pengampunan. Artinya apa? Kalau kerja-kerja kita ini kemudian mendapatkan ampunan Allah, meskipun kerja kita ini tidak mencapai tujuannya, tidak mencapai targetnya, itu sudah cukup buat kita sesungguhnya. Karena apa kata Allah? Wa ukhra tuhibbunah. Itu hanya tambahan yang lainnya. Dan ada lagi, ya kan bahasanya begitu. Dan ada lagi yang kalian menyukainya. Apa itu? Yaitu kemenangan atau kesuksesan atau keberhasilan. Itu yang lain-lainnya. Tapi intinya dapat ampunan Allah, masuk surga udah cukup buat kita sebenarnya. Mau program itu nggak sukses atau enggak gitu. Toh kita kali-kali sering mengatakan kita cuma bisa merencanakan, Allah jua yang menentukan. Nah, cuma kan kata-kata ini kadang-kadang susah. Kita hati. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lewatnya agak banyak 15 menit ya. 20 menit malah. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman FLP Jawa Timur. Dan saya kira yang terpenting dari konsolidasi ini adalah kita menambah satu alasan bahwa kita pernah berjumpa dalam forum yang insya Allah punya kebaikan. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi alasan kita dikumpulkan lagi di surganya.
Dan alasan ini tentu bukan semata-mata kehendak kita. Mudah-mudahan malaikat menyaksikan kita dan kemudian ikut menyaksikan di hadapan Allah. Bahwa kita yang malam ini bertemu adalah bagian yang pernah mengingat Allah dan mengikhlaskan diri kita untuk Allah. Meskipun ini sejenak, tetapi mudah-mudahan yang sejenak inilah kemudian yang diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas penyampaian ya nasihat. Saya tetap mengatakan itu sebuah nasihat untuk kita semua, pengingat untuk kita semua. Satu langsung poin pertama yang disampaikan Ustaz Irfan tadi tentang amanah, tentang mengingatkan bahwa ini adalah pilihan kita gitu ya, pilihan kesadaran kita bahwa kita di sini bukan paksa atas dasar paksaan siapapun, dan ini pilihan kesadaran kita tanpa ada ya paksaan lagi itu tadi. Dan saya menyadari bahwa amanah itu diberikan kepada kita melalui Bunda Novi misal gitu, itu dalam rangka kita dipercaya mampu mengamankan pekerjaan itu, dan saya meyakini juga amanah ini salah satu sarana Allah mengamankan kita juga gitu, menjaga kita dari hal-hal yang menjauhkan kita darinya. Semoga amanah-amanah yang kita emban saat ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari diri kita sebagai ladang, kalau saya katakan ladang penanam yang selayaknya kita memanen banyak pahala gitu dari kesibukan amanah tersebut. Baik, kurang lebih 15 menit atau 10 menit ke depan, monggo jika teman-teman ada yang di-sharingkan, disampaikan dalam forum ini, silahkan sebelum nanti kita lanjutkan dengan agenda yang lain. Monggo, dari siapa dulu? Tentang amal jama'i, tentang nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dalam forum malam hari ini. Halo? Oh ya, silakan Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan banyak hal mengenai amal jama'i dan seterusnya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin dialami ketika pasti ada dinamikanya kan. Nah, yang terjadi misalkan seperti ini. Sebut saja saya di Humas, misalkan teman-teman di anggota Humas itu slow respon gitu, akhirnya yang harusnya kita gerak cepat dan seterusnya. Soalnya kan Humas posisinya harus gerak cepat dan itu dituntut untuk seperti itu, untuk menyebarkan misalkan berita yang terbaru dan seterusnya. Tapi ketika dikomunikasikan dengan teman-teman di di divisi sendiri, misalkan di Humas gitu, karena kesibukan teman-teman yang lain, misalkan dari tim A, tim B, tim C itu dengan kesibukannya yang masing-masing, sehingga harusnya kita posting jam 4, kemudian karena beliau-beliau ini yang di dalam anggota ini masih belum bisa online di jam segitu gitu. Akhirnya saya sebagai koordinator divisi mengambil langkah langsung handle gitu. Itu apakah itu seperti apa sebenarnya? Haruskah
langsung seperti itu mengambil langkah cepat, karena kalau tidak diambil gitu, saya pribadi merasa apa ya, kalau bahasa Jawanya gatel gitu, tangannya pengen ngerjain sendiri biar cepat selesai gitu. Nah itu seperti apa kalau dalam hal ini tadi, amal jama'i tadi? Itu saja. Oke, boleh langsung ditanggapi sama Ustadz Irfan, monggo. Sebenarnya di sini ada Ustadz Mukhlisin ya. Mungkin nanti bisa saling menambahkan. Izin Ustadz ya, Ana berbagi. Jadi begini Mas Ilham, memang ini adalah hal-hal yang apa ya? Jadi kita persoalan capaian program itu kan capaian duniawi ya. Ini memang hal-hal yang memang punya potensi godaan setannya itu kuat. Apakah itu melambat-lambatkan atau menyegerakan gitu. Sebenarnya gampang. Jadi kalau kita menerapkan mekanisme musyawarah yang baik ya, yang tertata, yang terukur, maka itu akan mudah buat kita. Dalam artian tadi kita punya, Allah sudah memberikan suatu koridor untuk ya adanya reshuffle ya, kalau bahasa kita hari ini, yastabdil qauman. Jadi proses pergantian itu adalah mekanisme yang Allah sajikan, yang kemudian ya dihadirkan ya person yang kemudian tidak seperti person itu. Ya tentu dalam sebuah organisasi atau kehidupan, evaluasi itu adalah hal yang biasa. Dan ketika kita dievaluasi ya dalam konteks amal jama'i, buat kita juga biasa saja. Jadi kalau Mas Ilham tadi mendapati satu fenomena, ada suatu target dari kehumasan, yang kemudian ternyata didapati keterlambatan, atau menyelisihi dari kesepakatan waktu tayang. Ini kan kalau humas nih ada deadline tayangnya misalkan ya. Maka kemudian sebagai mas'ul, sebagai penanggung jawab, meskipun kita semuanya adalah kullukum mas'ulin ya. Kita semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah kan gitu. Yang akan ditanya oleh Allah. Nah, itu kemudian mengambil alih atau kemudian menghandle ya pekerjaan itu, saya kira adalah sah-sah saja. Tetapi mekanisme suranya adalah mesti harus ditegakkan. Artinya nanti ada mekanisme syura yang berkala, yang kemudian ada forum untuk evaluasi itu. Apakah kemudian ya kendala itu adalah kendala teknis atau kemudian memang ada uzur syar'i. Kalau memang uzur syar'i karena orangnya sibuk atau apa, uzur syar'i atau kelemahan-kelemahan yang syar'i yang kemudian bisa diterima, saya kira kemudian dievaluasi dan kemudian ada pergantian itu tidak masalah. Dan sebagai bagian dari amal jama'i, kita ini mesti siap. Tadi kan ada unsur keikhlasan, kepahaman, ya, ukhuwah. Kita siap berada di posisi sebagai koordinator maupun sebagai staf maupun sebagai objek dari program. Kan gitu. Kalau kita tidak siap, maka memang kita tidak layak untuk beramal jama'i. Jadi kalau kemudian ada personel dari kepengurusan yang kemudian ketika dievaluasi sepertinya tidak bisa melanjutkan kepengurusannya, dan kemudian dia kita ganti, dan dengan digantinya dia kemudian menjadi anggota dan tidak lagi menjadi pengurus, dan dengan itu kemudian dia merasa tidak nyaman dan memilih untuk tidak berada di FLP, maka ini adalah ini cara Allah menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang belum siap untuk beramal jamaah. Jadi kalau Mas Ilham melakukan itu dalam konteks agar program itu sesuai dengan yang disepakati dan kemudian telah menegakkan mekanisme musyawarahnya, maka itu dibenarkan. Tetapi
kalau Mas Ilham tidak menegakkan mekanisme musyawarah, artinya divisi humas tidak pernah musyawarah. Keputusan tiba-tiba muncul dan kemudian staf kelabakan dan kemudian di take over semuanya oleh koordinator divisi. Dan begitu berulang kali, maka itu tidak dibenarkan. Kenapa? Secara edukasi itu tidak mengedukasi, ya, anggota atau staf tidak mendapatkan pembelajaran, akan terbiasa diambil alih, bahkan mungkin akan ada ketersinggungan ketika pengambil alihan itu karena tidak ada penjelasan atau penjelasan itu tersampaikan dalam lintasan-lintasan aktivitas. Kan berbeda penjelasan yang kita lagi hilir mudik gitu, kemudian kita ngomong, saya ambil dulu ya. Itu akan berbeda nuansanya ketika kita sampaikan, kita duduk bersama, Mas, tugas ini saya tangani dulu ya. Akan berbeda rasanya. Ya, Mas Ilham jalan tuh depan saya. Saya bawa dulu ya. Itu akan berbeda ketika duduk, Mas kayaknya motornya saya bawa dulu ya. Itu akan berbeda. Yang pertama akan menyinggung. Ya udah, kerjain aja gitu kan. Akan seperti itu mungkin responnya. Tapi kalau itu duduk dalam sebuah forum musyawarah, maka mungkin dia juga akan bisa mengukur, oh iya memang saya kayaknya belum mampu mengerjakan itu, dan mungkin ada yang lebih mampu. Nah, apakah saya bisa bantu yang lainnya, atau kalau memang tidak ada, mungkin saya membantu tidak sebagai pengurusnya. Itu kan enak ya. Jadi intinya kuncinya dua itu, tegakkan mekanisme musyawarahnya. Nah, yang kedua, itu dilakukan karena komitmen pada keputusan musyawarah sebelumnya. Jadi memang ada keputusan bahwa ini kita tayang jam 4, itu diputuskan memang sebelumnya. Kalau tidak pernah diputuskan, atau itu tiba-tiba keputusan sepihak atau beberapa kelompok saja, maka tidak bisa dibenarkan yang semacam itu. Saya kira begitu. Nanti mungkin ustadz yang lainnya bisa menambahkan. Mohon maaf, ya, jazakumullah khairan. Mas Angganya kayak izin ya. Mungkin langsung aja, kalau ada yang bisa ditambahkan, ada yang mau didiskusikan bisa langsung. Monggo teman-teman, mumpung ada kesempatan. Boleh menambah? Monggo. Mas Andi, Pak Andika, monggo Pak Andika. Ini cuma share pengalaman saja. Siapa tahu juga berguna. Saya lupa nama yang mengatakan ini. Saya mendapatkan kutipan itu kalau nggak salah dalam dekapan ukhuwah, bukunya Ustaz Salim ya. Nah, bahwa ketika kurang lebih begini, saya nggak lapar terleknya, kalau kemudian seorang pemimpin itu, jadi pemimpinnya begitu kuat, gitu, maka di bawahnya akan lahir pasukan atau anak buah lah, gitu, yang lemah. Karena apa? Selalu dikomando atau diambil alih oleh dia. Jadi akan memunculkan seorang pemimpin yang hebat, tetapi memiliki anggota yang kemudian cuma hanya asal ikut saja. Nah, ini kemudian coba saya terapkan. Jadi saya punya sebuah organisasi begitu, sebut saja AIMA begitu. Nah, di situ banyak anak muda, banyak emosi jiwa yang luar biasa. Tetapi saya suka mencoba mereka, memberikan amanah. Kemudian kita nggak gampang ketika mereka kita beri amanah atau kita beri tugas nyelewar atau tidak sesuai dengan target begitu, kita buat seperti layang-layang, kita tarik ulur begitu ya. Sebenarnya ini sama dengan penjelasan Ustaz Irfan, cuman lebih realnya saja. Ustaz Irfan kan lewat pendekatan dalil begitu. Nah, ini
lebih realnya kemudian saya sampaikan ke mereka, kita pelan-pelan, kenapa sih gini, terlambat nggak masalah, gagal di awal itu lebih baik karena kita sedang survive untuk mendidik mereka, terus berulang, kemudian akhirnya mereka sesuai dengan proyeknya, sesuai dengan jalan yang kita inginkan, meskipun butuh waktu yang agak lama. Jadi tergantung apa yang menjadi tujuan kita. Kalau tujuan kita itu ingin memberikan edukasi kepada mereka, kita akan memiliki sebuah kelapangan dada yang membuat kita itu tidak sering sesak nafas karena atau lompat nafas begitu karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Beda kepala, beda cara. Nah ini ternyata memang benar, hasilnya itu akan muncul ketika telah di lingkungan. Ya bentar lah. Nah, kemudian nampak betul ketika anak-anak ini yang dulunya dari SMA saya pegang, kemudian lulus SMA, benar, yang dulu itu kita itu kadang gemes, kadang itu ini, nah ternyata mereka mulai menampakkan hasilnya di masa yang akan datang. Bukan hanya tentang kemudian amanah nggak amanah, tetapi ada satu titik yang kita dapatkan di situ adalah jariah kebaikan yang diperoleh dari cara mendidik kita dalam mereka itu mengemban amanah. Karena nggak mudah. Jangankan kok kemudian kita itu dengan orang lain, meskipun itu satu divisi atau kemudian sudah sering bersama kita, bahkan sudah dianggap klub begitu, tidak sepenuhnya mereka itu kemudian seia sekata. Terlebih kemudian sudah banyak memiliki kepentingan lain. Ya. Nah itu akan butuh sebuah penyesuaian, butuh kesabaran. Nah inilah yang mungkin perlu kita nikmati prosesnya. Jadi ketika A, B, C, D, E deadline-nya, amanahnya nggak sesuai, coba kita tengok, kita deketi hati by hati. Jadi kita ajak ngobrol dulu. Nah ketika kemudian begini toh, maka yang terjadi enak. Dan itu kemudian coba saya jalankan di dalam kehidupan yang lain. Amanah itu dalam bisnis dan sebagainya. Saya mencoba di satu usaha lain yang berbeda. Memang awalnya nggak jalan, nggak sinkron. Kemudian sering tadi bahasa saya dilewer karena tidak sesuai dengan jobnya, nggak sesuai dengan deadline-nya dan sebagainya. Nah, tetapi proses kita sabar itu akan memudahkan. Bahasa kasarnya jangan mudah memenggal kepala, tetapi berusahalah untuk kemudian seperti kita itu mengarahkan pelan-pelan gitu. Nanti sampai kita dapat feel-nya dia cocok dengan kita. Jadi ketika jalur itu sudah sesuai, misalkan tolong ya mas, misalkan saja ini karena saya punya setiap usaha itu ada tangan kanannya, tolong mas seperti ini. Oh ya, awalnya selalu kita akan trouble karena nggak sesuai. Loh mas sudah gini ya. Tetapi ketika sudah mengalami alurnya, kita tahu dia ngapain, kok ternyata trouble gitu. Ini contoh nyata salah satu ini ya, tangan kanan saya dicetakkan itu masih dulu waktu masih sendiri itu sering trouble. Jadi ketika maaf ini tidak menyinggung, ini kisah nyata ya, tapi ini saya tidak menyinggung siapapun, baik perempuan maupun laki-laki ya. Nah dia itu kebetulan maaf ya punya inceran gitu ya. Jadi teman mahasiswanya itu menikah yang disukain dia. Itu pasti selalu mengganggu aktivitas pekerjaannya dia. Jadi harusnya hari Senin selesai, itu nggak Selasa, nggak Rabu. Kamis Jumat baru selesai. Itu mending. Kadang seminggu nggak bisa ditemuin, karena saking patah hatinya lama banget. Dan itu saya sudah pernah mengalami 3 kali. Jadi saya ajak ngobrol. Oh gini, oke. Ya sudah. Sampai maunya gimana? Apakah kita mencoba untuk win-win solution, kita butuh deadline, sampai menenangkan hati dulu, kita kemudian saya tak nyari tukang desain yang lain, nanti biar cetak saya urus sendiri, kemudian enggak mas, insya Allah
besok selesai. Ada tanggung jawab di situ. Nah, seperti terus. Jadi ketika ada musafir kok nggak nyampe ya deadline-nya, kenapa ini? Nah, perlu kita ajak ngobrol, perlu ajaknya. Jangan kemudian kalau bahasa saya, jangan selalu kita karena bisa, kemudian langsung mengambil alihnya. Benar yang dikatakan Ustaz Irfan, khawatirnya dia itu sensitif, terus kemudian sakit hati di situ. Jadi sebelum kita melangkah, kita ajak ngobrol dulu. Kalau masalah deadline, kemudian tanggung jawab begini-begini, inilah fungsi dari seorang leader. Dia harus menjadi benteng melindungi untuk anggotanya ketika keliru. Kalau kita melihat sepak bola ya, apalagi di Premier League begitu, yang kemudian intensitas media itu menyerang sangat luar biasa, pasti ketika kemudian pemainnya bermain buruk, tidak sesuai dengan skema, kemudian terjadi kekalahan dan sebagainya, blunder, maka selalu di situ leader sejati, pelatih itu tidak kemudian menyalahkan pemain, tetapi dia selalu pasang dada. Nah, inilah yang penting sebenarnya jadi leader. Leader berbeda dengan ketua. Nah, ini mungkin kita sharing aja ya. Insya Allah itu. Mohon maaf Ustaz Irfan. Jazakumullah Ustaz Andika. Syukran. Saya izin menambahkan Ustaz. Izin menambahkan. Monggo Ustaz. Jadi monggo. Untung diingatkan Ustaz Andika. Jadi gini, alhamdulillah kami di Jarwil juga demikian Ustaz Andika. Ana itu di pusat, di Jarwil pusat itu ya macam-macam lah staf itu kan ya. Saya berkomitmen untuk tidak mengganti ya staf yang sejak awal ditetapkan. Meskipun kemudian ada masukan untuk menambah staf ya untuk menggantikan fungsinya dan sebagainya, karena bagi saya meniatkan sejak awal kita berorganisasi atau melakukan semua ini dalam rangka membina diri, membina orang lain, ya edukasi tadi. Yang jangka panjangnya adalah amal jariah. Makanya sebenarnya saya memang lebih memilih dalam manajemen keorganisasian itu, kita nggak masalah kemudian capaian-capaian itu tidak setepat apa yang kita rencanakan. Yang terpenting semua ini bisa langgeng untuk jangka panjang dan itu jadi amal jariah kita. Nah, kalau terkait kesalahan tadi, saya teringat satu hadis Rasulullah begini. Ya dalam Arba'in itu Rasulullah mengatakan ya innallaha tajawaza li an ummati ya al khata' wa nisyan wa ma istaqrahu alaihi. Nah, 3 hal ini yang saya selalu wanti-wantikan sebagai suatu kesalahan yang bisa dimaafkan. Jadi orang kalau lalai tidak melakukan pekerjaannya karena kesalahan atau karena lupa atau karena terpaksa tidak bisa mengerjakan itu, maka itu dimaafkan. Kalau dalam konteks hadis ini Allah memaafkan. Artinya apa? Kalau Allah aja memaafkan, mestinya kita juga mestinya kita tidak layak untuk tidak memaafkan. Nah, kesalahan itu apa? Misalkan, tadi kalau kaitannya humas ya, ini contoh aja. Dia ditugaskan untuk posting berita di jam 4 sore gitu. Ya karena dia humas dan memang sudah punya biasa men-setting itu penjadwalan gitu. Dia bikin jadwal di timing gitu. Ternyata dia salah memasukkan PM AM-nya gitu. Sehingga berita yang sudah tayang sore tayangnya pagi. Nah, kita sebagai pimpinan kaget kok belum tayang ini. Gitu. Ternyata ya awalnya kita mungkin kecewa, kita kaget dan mungkin marah. Tapi kalau kita tanya kemudian kenapa demikian, oh ternyata karena tadi kesalahan itu. Ini disebut kesalahan. Jadi dia salah gitu. Dia tahu yang mau dituju apa, tapi salah aja gitu. Salah langkah, ya salah. Nah kemudian lupa, ya lupa aja. Nah dan lupa ini memang nggak bisa diomelin, namanya lupa gitu. Nah lupa, oh lupa Mas Ilham gitu. Ini namanya lupa gitu. Lupa kok berulang kali, ya namanya lupa. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu ini ya, ya itulah indahnya Allah menciptakan manusia. Yang ketiga karena keterpaksaan. Dia tiba-tiba hari itu mungkin terpaksa harus ke dokter, ya terpaksa ada tugas kuliah atau apa, sehingga amanahnya dia terlalaikan.
Nah, tentu di sini perlu ada tawazun dalam artian fikih aulawiyat gitu. Kan kalau fikih prioritas itu kan nanti sesuatu itu bisa lebih utama sesuai dengan motif, proses, dan dampaknya. Nah, kalau dia ninggalin amanah organisasi cuma mungkin berdampak diomelin Bu Novi ya, Bunda Novi ya, Bunda Novi suka marah nggak? Dibandingkan dia meninggalkan tugas kuliah yang kemudian dia bisa di DO gitu. Tentu dalam konteks agama yang didahulukan ya tadi ngerjakan tugas kuliah gitu. Ya. Nah, ini kan perlu kita tahu. Jadi saya juga mewantikan dalam diri saya, orang tuh kalau masih melakukan kesalahan itu macam-macam. Ada kesalahan yang karena sengaja, ada kesalahan karena terlupa, ada kesalahan karena terpaksa, ada kesalahan yang berulang. Itu beda-beda penyikapannya. Kalau salah karena sengaja, misalkan dia memang karena nggak suka sama kita, saya sengaja nyalahin. Gitu. Nah itu tadi mungkin pendekatan Ustadz Andika tadi, memang perlu komunikasi. Mungkin karena dia kesal sama kita kan gitu. Tapi kok kesalahan berulang, misalkan berulang, dia melakukan kesalahan itu, mungkin memang dia lemah di situ. Nah, kalau lemah di situ, dua memang penyikapannya. Kalau memang kita ini tidak mendesak untuk mencapai targetnya, kita bisa tetap terus kita benahi. Karena ujian itu dalam rangka untuk meningkatkan kelemahan menjadi kekuatan. Dan seseorang selalu diuji dalam titik kelemahan dia. Kalau ada orang lemah dalam manajemen waktu, selalu diuji dalam manajemen waktu. Tiba-tiba deadline aja, 2 deadline itu. Tapi begitu dia udah lulus manajemen waktunya, ujiannya nggak di situ lagi. Mungkin di lainnya lagi. Gitu. Nah, tapi kalau memang target itu nggak bisa diabaikan dan harus ditepati, ya maka mungkin bisa cari solusi lainnya. Tapi kira-kira perlu dipastikan dia salah kenapa. Apakah salah karena terlupa, apakah salah karena sengaja, apakah salah karena terpaksa, apakah salah karena berulang. Kesalahan yang berulang. Ya. Alam bisawab. Tapi terima kasih Ustadz Andika sudah mengingatkan dan bagus sekali tadi. Ya, silakan Ustadz, mungkin yang lainnya. Baik, insya Allah cukup ya untuk sharingnya. Insya Allah dilanjutkan di lain kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas kesempatan dan waktunya Ustadz Irfan Azizi. Oh ya, ada yang di chat ya, ternyata mohon maaf saya tidak membuka chat. Jika kesalahannya karena lupa, namun dihubungi tidak bisa sama sekali, niku pripun nggih. Nah itu ada satu pertanyaan susulan terakhir singkat nih. Kalau dihubungin nggak bisa, ya perlu dicari tahu kenapa dihubungin nggak bisa. Itu kan juga kesalahan, perlu didetailkan lagi. Itu apakah memang sengaja nggak bisa dihubungi, apakah memang lupa. Kan ada juga tuh yang lupa naruh HP lah, lupa nyalain ringtone-nya sehingga ketika dihubungin sunyi aja gitu kan. Atau apa gitu, atau lupa balas chat. Nah, atau memang ada kendala lainnya gitu. Itu perlu diperjelas lagi. Intinya setiap kesalahan itu ada banyak macamnya dan punya penyikapannya masing-masing. Dan tadi Ustadz Andika sudah menjelaskan, saya kira begitu ya Mbak Intan. Jadi itu. Ini muncul lagi kayaknya Bunda Ika ya. Mohon izin saya langsung aja ya. Ini kan wakil ketua. Bagaimana jika alasannya banyak amanah, akhirnya tidak menjalankan tugasnya? Ya saya kira kalau memang itu alasannya dan kemudian termaklumi, ya tinggal kemudian tadi at-tawazun fi tawdzif, at-tawazun fi tafwid. Jadi kita harus seimbang dalam mendelegasikan, seimbang dalam memfungsikan. Kalau amanahnya sudah banyak, ya delegasikan ke yang lainnya. Nah itu, kalau itu nggak tercapai ya tadi, maka akan menjadi ketidakstabilan dalam organisasi itu. Oke, saya kira udah ya semuanya. Jazakumullah, mohon maaf. Nanti mungkin bisa dilanjut lah ngobrol-ngobrol yang lainnya. Saya siap kapan tuh. Oke, siap. Terakhir Ustadz Irfan Azizi, mohon berkenan untuk memimpin doa dalam peringatan 1 tahun gitu. 1 tahun kepengurusan Bunda Novi agar semua lebih baik ke depannya. Ini nggak baik kalau diborong kayak harusnya ada Ustadz Andika, Ustadz Mukhlisin. Ustadz Mukhlisin mungkin.
Sebelum ini rencananya kami kan akan ada rapat internal. Gitu. Sebelum rapat internal mungkin Ustaz Irfan Azizi berkenan mengantarkan. Baik, saya izin Ustaz Mukhlisin ya, Ustaz Andika izin. Ini dipaksa sama moderator. Kita sama-sama coba memulai mengawali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukur ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berkali-kali kami berucapkan syukur kepadamu ya Allah, agar Engkau ridha terhadap kami. Berkali-kali kami bersyukur kepadamu ya Allah, hanya dengan tujuan Engkau ridha terhadap kami ya Allah. Kami sangat takut untuk menjadi kufur nikmat-Mu ya Allah. Kami sangat takut menjadi kufur nikmat-Mu ya Allah. Allahumma alhimna rusdana. Allahumma alhimna rusdana. Allahumma alhimna rusdana. Waftah qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, kami yang berhimpun di sini adalah pengurus-pengurus FLP Jawa Timur yang pada hari ini kami telah berjalan 1 tahun dalam kebersamaan mengurus FLP Jawa Timur ya Allah. Berilah kami ilham petunjuk-Mu ya Allah. Berilah kami ilham petunjuk-Mu ya Allah. Petunjuk yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang kami hadapi ya Allah. Petunjuk yang dapat menghilangkan kegundahan ketua kami ya Allah. Petunjuk yang dapat mengeratkan langkah-langkah kami ya Allah. Allahumma alhimna rusdana. Allahumma alhimna rusdana ya Allah. Waftah qulubana. Bukalah hati-hati kami ya Allah. Bukalah hati-hati kami ya Allah. Bukalah hati-hati kami ya Allah. Agar apa yang kami cita-citakan tentang ukhuwah ini bisa terwujud ya Allah. Agar apa yang kami cita-citakan tentang ukhuwah ini bisa terwujud ya Allah. Allahumma ftah qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan keselamatan ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan keselamatan ya Allah. Jadikanlah amal kami di FLP ini sebagai bagian dari siratal mustaqim itu ya Allah. Jadikanlah amal kami di FLP ini sebagai bagian dari amal-amal yang menuju ke surga-Mu ya Allah. Allahumma nas'aluka imanan tsabitan. Ya Allah, kami memohon kepadamu keimanan yang teguh, keimanan yang melapangkan hati kami ya Allah. Karena kami yakin bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi di sekitar kami kecuali atas kehendak-Mu ya Allah. Apa yang terjadi pada FLP Jawa Timur adalah semua atas kehendak-Mu ya Allah. Jadikanlah keimanan kami teguh ya Allah. Keimanan yang mengantarkan kami menuju keyakinan bahwa semua yang Engkau berikan adalah terbaik bagi kami ya Allah. Semua orang-orang yang membantu Bunda Novi adalah pemberian-Mu ya Allah. Semua potensi yang Engkau berikan kepada kami adalah pemberian-Mu ya Allah. Semua kendala-kendala yang Engkau berikan kepada kami adalah pemberian-Mu ya Allah. Dan semua adalah kebaikan bagi kami ya Allah. Mungkin bila tanpa kendala itu kami lupa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Mungkin bila tanpa kendala itu kami lupa untuk merapatkan barisan kami ya Allah. Mungkin bila tanpa kendala itu kami lalai dan angkuh dalam kehidupan ini ya Allah. Allahumma nas'aluka imanan tsabitan. Hati yang hanya mengharap pengampunan-Mu ya Allah. Setiap langkah kami di FLP, kami berharap Engkau mengampuni dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Allahumma nas'aluka qalban khashian wa fikran nayran. Berilah kami pikiran yang cemerlang ya Allah, yang bisa memberikan kami langkah-langkah solusi yang solutif, yang tidak menghadirkan masalah setelah masalah yang kami hadapi ya Allah. Berilah kami pemikiran yang cemerlang. Berilah kami pemikiran yang cemerlang ya Allah. Sungguh kami yakin pemikiran kami hanya milik-Mu ya Allah. Engkau yang memiliki akal kami, Engkau yang memiliki jiwa kami, Engkau yang maha berkuasa mengilhamkan solusi pikiran dan ide daripada pikiran kami ya Allah. Ya Rabb,
Kami hanya berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Kami hanya berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Kami hanya berada dalam genggaman-Mu ya Allah, yang kecil dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami angkuh dengan pikiran kami. Jangan biarkan kami angkuh dengan rasa kami ya Allah. Jangan biarkan kami angkuh dengan amal-amal kami ya Allah. Allahumma nas'aluka fikran nairan wa a'malan mutakabbalan ya Allah. Terimalah semua amal kami setahun ini ya Allah dalam barisan pengurusan FLP Jawa Timur. Dan terimalah semua amal orang tua kami, amal-amal keluarga kami, amal-amal orang-orang sekitar kami ya Allah. Dan jadikan semua amal-amal kami ini adalah suatu alasan yang menjadi sebab kami dihimpun oleh-Mu di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia ini ya Allah. Kami memohon kebaikan di dunia ini ya Allah. Kebaikan yang kemudian mengantarkan kami pada husnul khatimah. Kebaikan yang membuat kami saling mengasihi ya Allah. Kebaikan membuat kami saling redha terhadap semua ketetapan yang Engkau berikan pada kami ya Allah. Dan kebaikan di akhirat tentunya ya Allah. Jadikanlah kami ahli surga ya Allah. Jadikan kami ahli jannah ya Allah. Jadikanlah kami ahli jannah ya Allah. Jadikan kami bagian dari penduduk surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz Irfan Azizi atas pemimpinan doa tadi, memimpin doanya tadi, dan terima kasih banyak juga atas kesempatan dan waktu yang diluangkan untuk hadir kami malam hari ini. Selanjutnya agenda selanjutnya itu agenda sharing internal yang akan dipimpin oleh Bunda Novi. Kepada beliau saya persilahkan. Saya izin atau bagaimana? Oh nggih, diperkenankan